Oh, hell no. Seorang ibu bernama Brenda sedang membeli keperluan untuk pindahan, namun ternyata kartu kreditnya sudah usang. Dan setelah berhasil membayar dengan kartu lain, Brenda kembali ke mobil sambil menyebut mendiang suaminya Jack supaya dimampukan melewati kesulitan hidup. Setibanya di rumah, Brenda kesal melihat anaknya Kelly malah asik berpacaran, dan keluarga itu pun kedatangan adiknya Brenda bernama Reggie. Come on, let's ride. Let's make some miles. What y'all waiting on? Reggie akan ikut mengantar mereka pindahan ke Texas, lalu Brenda memanggil anak keduanya bernama Cameron yang masih sibuk bermain game. Come on, little man. We gotta go. Cameron masih tidak ingin pergi dari rumah itu, namun mereka terpaksa menjualnya dikarenakan Brenda tidak sanggup lagi membiayai kebutuhan keluarga. Nothing feels right without him. Sebelum pergi, Brenda mengenang untuk yang terakhir kalinya masa-masa indah di rumah itu dan terungkap dia akan tinggal bersama ibunya yang berada di Texas. How long was the drive? 3 days. Perjalanan akan memakan waktu 3 hari dan mereka pun berdoa sebelum memulai perjalanan. Lalu terlihat mereka berkendara meninggalkan Los Angeles. Kemudian mobil mereka melintasi wilayah Arizona, di mana terlihat komplotan narkoboy mengadakan pertemuan, yaitu memberikan uang terima kasih untuk Tuan Cross. Kurir bernama Zack menembak temannya dikarenakan dia ingin mengambil uang itu sendiri. Sementara di mobil, Brenda merasa heran dengan keluarganya yang tidak ngobrol selama dalam perjalanan. Said a word in 3.5 hours. Brenda menyuruh kedua anaknya berhenti menggunakan ponsel, dan Brenda pun memberitahukan bahwa dia dulunya sering dilatih berburu dan menembak oleh ayahnya yang adalah seorang tentara. Mom, we know. Your dad was an army colonel. Kemudian mereka dihadapkan dengan jalanan yang sedang diperbaiki, di mana hal itu membuat mereka harus menempuh jalur lain. Dan ketika melintasi jalur itu, Reggie merasa tempat itu seperti area 51. Track the beam and lift it up in a UFO. Oh my god. Dia ditertawakan oleh dua keponakannya, namun Reggie menyatakan kalau suatu hari nanti dia akan membanggakan keluarga. Lalu terlihat mereka singgah di pompa bensin. Ketika kembali ke mobil, Kelly digoda oleh dua pria, di mana Kelly menunjukkan jari tengahnya, dan dalam perjalanan, terlihat kedua pria itu menyuruh mereka untuk menepi. Mobil Brenda nyaris mengalami kecelakaan, dan Kelly pun memberitahukan kejadian yang dialaminya. Lalu saat para pria itu menjauh, terlihat mereka ternyata dicegat di tengah jalan. Oh, hell no. Kedua pria itu tidak memberikan jalan, di mana hal itu membuat Reggie kesal. Lalu dia pun mencegah Reggie turun, melainkan dia yang akan menangani hal tersebut. Please, I can't take that risk. Brenda keluar dari mobil menemui kedua pria itu dan diperintahkan untuk meminta maaf, yang dengan terpaksa Brenda mengikuti permintaan mereka. I apologize. Kedua pria itu ingin permintaan maaf secara serius, di mana Brenda kembali mengucapkan kalimat maaf. Lalu setelahnya, kedua pria itu pergi dari tempat tersebut. Brenda menahan amarahnya karena sudah direndahkan, lalu dia pun kembali ke mobil dan menyuruh Cameron mencari hotel yang murah. Cheapest one. We on a budget. Keluarga itu kembali berkendara, yang akhirnya tiba di Motel Sunset, dan ketika sedang makan malam, Cameron menanyakan apakah keluarganya sekarang tidak mempunyai rumah. Are we homeless people? Brenda memberitahukan rumah sesungguhnya adalah kebersamaan keluarga. Lalu di malam harinya, Kelly ingin tidur di mobil, di mana Cameron menganggap kalau Kelly sebenarnya ingin menghubungi pacarnya. Cause she wants to FaceTime Zach and make kissy noises. Shut up, pipsqueak.
Ketika keluarga itu akan tidur, terjadi perang bantal di antara mereka, dan penghuni kamar sebelah merasa terganggu dengan keributan mereka. Uh-oh. Okay. Di waktu subuh, mereka terbangun karena mendengar keributan yang terjadi di kamar sebelah. Lalu saat Brenda akan memeriksanya, terdengar suara tembakan dari kamar tersebut. The fuck? Menyadari sang penembak telah pergi, mereka menghubungi bantuan serta memeriksa kamar itu, dan ternyata itu adalah Zack yang telah sekarat. Reggie teralihkan dengan tas uang itu, diikuti Zack yang akhirnya tewas. Lalu keesokan paginya, para petugas telah berada di tempat tersebut. Kapten polisi bernama Hammers memeriksa lokasi kejadian, di mana dia mengetahui kalau pria itu adalah kurirnya Tuan Cross, dan terungkap Tuan Cross, seorang buronan kepala kartel narkoboy. Man's had his hand in every dirty deal that ever went down. Hammers ingin bertemu dengan penghuni kamar sebelah yang menduga kalau keselamatan keluarga itu sedang dalam bahaya. Sementara mereka dalam perjalanan, diikuti Brenda yang ditelepon oleh Hammers. Brenda Freeman? Yes, who's this? Brenda menolak kembali ke tempat itu, di mana dia juga menolak ajakan untuk bertemu dengan Hammers dan akan menghubungi Hammers saat waktu yang tepat. Kemudian Brenda menerima telepon dari Tuan Cross yang mengetahui kalau Brenda mencuri uang itu, namun Brenda tidak mengerti dengan hal tersebut. Don't call me back anymore. What was that? Ketika keluarga itu sedang beristirahat, Brenda menduga kalau Reggie sedang menyembunyikan sesuatu, yang pada akhirnya Reggie mengakui kalau dia mengambil uang itu. Brenda kesal karena Reggie mencuri uang itu yang akan berdampak pada keselamatan mereka. Namun Reggie menganggap kalau uang itu dapat digunakan untuk memulihkan ekonomi mereka. We could turn around and go back to Los Angeles right now. Reggie tidak ingin uang itu dikembalikan, tetapi Brenda memutuskan untuk mengembalikannya, di mana dia memberitahukan Tuan Cross akan mengembalikan uang itu, namun dengan caranya sendiri. You'll get your money back, but it'll be on my terms, okay? Brenda akan menyimpan uang itu di salah satu kamar motel, dan terlihat pekerja nakal bernama Selby mengincar tas Brenda. Lalu Brenda pun menyimpan tas uang itu di dalam lemari, serta memberitahukannya pada Tuan Cross. It's in the closet on the top shelf. Tuan Cross tidak setuju dengan aksi Brenda, namun Brenda tidak peduli dengan perkataan Tuan Cross. Lalu dia pun mengajak keluarganya mendatangi tempat wisata di wilayah tersebut. Sementara kedua anaknya Brenda sedang bermain, Brenda dan Reggie bertengkar atas keputusan Brenda menyerahkan uang itu, yang membuat masa lalu kelam mereka kembali diungkit oleh Reggie. By getting yourself so far in debt, you lost your house. Reggie melakukan itu karena ingin keluarganya bangkit dari keterpurukan. Lalu keduanya pun kembali akur, dan ketika mereka mendatangi gereja, Cameron izin akan ke toilet. Mary's going? Mom, I'm not a little kid anymore. Saat ketiganya menyaksikan pertarungan koboi, Brenda kembali dihubungi oleh Tuan Cross yang menyuruh Brenda menyerahkan uang itu secara langsung, dan jika tidak, Cameron akan ditewaskan. Cross is here. Go find Cam and bring straight to the car. Reggie mencari keberadaan Cameron, namun dia tidak menemukannya. Sementara Brenda kembali ditelepon oleh Tuan Cross supaya menyerahkan uang itu dengan caranya dan tidak melibatkan polisi. Brenda pun memutuskan untuk pergi mengambil uang itu, di mana dalam perjalanan, anggota Hammers akan mengejar Brenda yang ugal-ugalan. Tetapi Hammers mencegahnya, dikhawatirkan kelompok Tuan Cross akan mengintai mereka. Do not pursue. I repeat, do not pursue. Reggie memberitahukan kesalahan yang diperbuatnya, sementara Brenda akhirnya tiba di motel, namun dia tidak menemukan tas uang tersebut. Brenda melihat Selby membawa pergi tas uang itu. Lalu dalam perjalanan, Selby melihat mobil Brenda mengejar dari belakang yang berusaha menghentikan lajunya.
Mobil Shelby akhirnya terbalik, dan ketika Brenda akan mengambil uang itu, sekelompok preman mendatanginya, di mana kepala geng bernama Mes tidak akan membiarkan Brenda pergi begitu saja. So it looks like you got it. Reggie dan Kelly menunggu di resto, lalu didatangi oleh Hammers yang menanyakan keberadaan Brenda, serta mengingatkan keluarga itu bahwa uang yang diambil Brenda adalah uang milik penjahat paling berbahaya di wilayah tersebut. A man who's the most dangerous criminal in the Southwest. Menyadari keluarganya dalam bahaya besar, Kelly pun memberitahukan tujuan ibunya. Lalu di malam harinya, kelompok itu sedang berpesta, sementara Brenda berhasil melepaskan ikatannya. Hammers membawa Reggie dan Kelly ke tempat yang aman, yaitu ke rumahnya sendiri. Diikuti Brenda yang dibawa ke hadapan Mes, di mana dia berhasil melepaskan diri dan mengambil senjata untuk mengancam mereka. Ketika Brenda memberitahukan bahwa uang itu adalah milik Tuan Cross, kelompok itu sangat ketakutan serta mengizinkan Brenda pergi. Sementara ketiganya tiba di rumah Hammers yang tinggal bersama dengan istrinya bernama Val. How do you do? Nice to meet you. Hello, Kelly. Hammers ternyata yang menculik Cameron, diikuti Brenda yang tiba di restoran, namun tidak menemukan keberadaan keluarganya. Lalu Brenda menelpon Tuan Cross yang tersambung di ponsel Hammers. One hell of a 24 hours, JD. Terungkap Hammers yang membunuh Zack, namun dia tidak sempat menemukan tas uang itu. Dan terungkap juga sosok Tuan Cross hanyalah karakter fiksi yang dibuat oleh Hammers. Love you to death. Sementara ketiganya disekap di ruang basement, Brenda diarahkan untuk membawa uang itu ke titik lokasi yang berada dekat dengan rumah Hammers, diikuti ketiganya yang akan kabur lewat jendela. What about that? Brenda mengalami kecelakaan saat nyaris menabrak anjingnya Hammers, sementara ketiganya akan kabur. Namun anjingnya Hammers mencegah mereka, lalu Hammers pun mendatangi basement. As soon as I get my money. Reggie dengan sengaja membuat Hammers marah, di mana mereka ternyata sudah membuat jebakan untuk menyerang Hammers. Lalu setibanya di lantai atas, mereka berusaha menghadapi serangan Val. Drop the knife. Ketiganya pun memerintahkan Val turun ke basement sebelum pergi dari rumah tersebut. Lalu pasangan itu bersiap untuk menangkap mereka. See. Good enough to hit what I aim at. Kemudian Kelly menghubungi ibunya yang akhirnya mereka kembali bersatu, lalu menceritakan bahwa sosok Tuan Cross adalah Hammers dan ketika akan pergi, Brenda tidak ingin membawa uang itu. What about the money? It stays to pay for our escape. Reggie dengan terpaksa mengikuti keputusan kakaknya dan mereka pun pergi tanpa membawa uang itu. Sementara keduanya berhasil membuka pintu basement, lalu Hammers menemukan tas uang tersebut. Time to go hunt. Keluarga itu berhasil memperbaiki mobil, di mana keberadaan mereka diketahui oleh Hammers, dan saat sedang berkendara, pasangan itu dari belakang menembaki mobil mereka. Brenda menembak lampu mobil pasangan itu, yang membuat mereka berhasil menjauh. Lalu terlihat pasangan itu kembali mengejar mereka, dan Brenda terjatuh saat menghindari tembakan Hammers. Ketika Brenda akan ditabrak, dia melempar petasan suar di dalam mobil pasangan itu, yang membuat pasangan itu akhirnya tewas akibat kecelakaan. Terlihat tumpukan uang itu terbakar, diikuti mereka yang kembali bersatu. Lalu keluarga itu akan kembali berkendara menuju Texas. And do not stop until you hit Texas. Setibanya di Texas, keluarga itu bingung harus membayar tagihan makanan yang cukup mahal. Namun Reggie memberitahukan kalau mereka tidak perlu lagi khawatir soal uang, di mana terungkap dia telah menyimpan sebagian uang tersebut. This